Dengan pemikiran ini, Yu Tianlong bahkan merasa bahwa dia tidak sakit lagi. Oleh karena itu, ia menunjukkan kesediaannya untuk menjaga sisi tawar-menawarnya kepada Wang Qiwer secepat mungkin. Terserah Anda, jawab Wang Qiwer santai, berbalik untuk menghadapi teman-temannya. Ayo pergi, kita akan kembali ke hotel kita. Di sore hari, kami akan menonton pertandingan semifinal lainnya. Dengan ini, dia berjalan ke arah Brilliant Delight Hotel. Yu Tianlong menghela nafas dengan kekaguman di hatinya. Kekalahan maupun kemenangan tidak mengganggunya, sungguh pahlawan. Siapa yang mengira putaran pagi berakhir begitu cepat? Namun, waktu setiap putaran dalam kompetisi tidak dapat berubah dengan mudah. Untuk memastikan bahwa mereka semua berada dalam keadaan yang baik, rekan tim dari Sekte Tang dan Sekte Roh Kudus keduanya kembali ke hotel untuk beristirahat. Setelah mereka pergi, kerumunan yang bersemangat membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk tenang. Hampir semua orang di sana berteriak, gadis naga emas. Prestise Wang Qiwer berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, bagaimana mereka bisa tahu apa yang dia pikirkan? Ketika mereka kembali ke hotel, Wang Qiwer tidak merayakannya dengan teman satu timnya. Sebaliknya, dia cepat-cepat pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Semua orang dari tim Shrek tahu bahwa Wang Qiwer terluka di turnamen ini. Mereka semua berpikir bahwa dia berusaha memulihkan diri secepat mungkin. Begitu dia mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, dia akan bersiap untuk final mendatang. Tanda hubung. Sekte Tang berkumpul di kamar Bei Bei. Saya tentu saja senang bahwa Shrek menang, dan saya percaya bahwa semua orang berbagi sentimen saya. Kita harus menjunjung tinggi kehormatan Shrek. Dari lubuk hatiku, aku berterima kasih pada Qiwer karena melanjutkan langkah gemilang kami untuk Shrek, kata Bei Bei dengan tulus. Semua orang mengangguk setuju. Mereka sama bersemangatnya dengan yang dari Shrek karena menang. Kemudian, suara Bei Bei berubah ketika dia melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Namun, di chapter semifinal berikutnya, kita akan menghadapi tantangan yang sulit. Kawan-kawan, apakah kita bisa maju dan bertemu Shrek di final akan tergantung pada kinerja kita nanti. Kami sudah merencanakan strategi kami. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan? Petik 2. Semua orang menggelengkan kepala. Tatapan Bei Bei berubah tajam ketika dia berkata, dengan kemenangan Shrek, Tang Sekte tidak dapat menunjukkan kelemahan apapun. Saya tahu, karena Tang ya, semua orang khawatir tentang saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, tetapi juga memberitahu Anda bahwa kemenangan Shrek di semifinal bukan hanya kemuliaan mereka, tetapi juga kemenangan kami. Tolong jangan pedulikan Tang ya. Saya percaya bahwa jika pikirannya masih jernih, dia akan senang melihat kami melakukan yang terbaik untuk Sekte Tang. Yang harus kita lakukan adalah memperlakukan mereka seperti lawan kita. Tidak perlu memikirkan hal lain. Petik 2. Tang Sekte, kemenangan. Bei Bei tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, sikapnya yang halus benar-benar digantikan oleh keinginan bertarung yang kuat. Tang Sekte, kemenangan, kemenangan, kemenangan. 7 monster Shrek, Nana, Ji Juechen, Jing Ziyan, dan bahkan Nan Qiuqiu, semuanya berteriak keras. Semua orang jelas bahwa lawan mereka jauh lebih kuat daripada Shrek. Mereka bahkan tidak mengenal musuh mereka dengan baik. Namun, tidak ada jalan keluar dari pertempuran ini. Jika mereka kalah, akan sangat sulit bagi Shrek untuk mengalahkan Sekte Roh Kudus. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mencoba yang terbaik. Hanya melalui kemenanganlah mereka memiliki peluang. Bei Bei menarik napas dan berkata, bagus, tolong kembali dan istirahat, semuanya. Kami akan bertemu setelah makan siang. Ayo sesuaikan pola pikir dan energi kita, dan bersiaplah untuk menghadapi lawan terkuat yang akan kita temui di turnamen ini. Petik 2. Tanda hubung. Semua orang kembali ke kamar masing-masing. Bei Bei menutup pintu ke kamarnya dan duduk di ruang tamu. Ekspresi wajahnya melembut, dan wajahnya menjadi hangat. Tang ya. Tanda hubung. Langit di luar menjadi semakin gelap. Saat tengah hari, cahaya di luar membuatnya tampak seperti malam hari. Awan badai tebal di udara tampaknya turun sedikit. Beratnya udara membuat semua orang gelisah. Setelah roller coaster emosional yang intens di pagi hari,
bahkan para penonton tampak kehabisan tenaga. Mereka datang ke sini lebih awal untuk tempat duduk yang baik. Tepat setelah kompetisi dimulai, itu berakhir dengan cepat. Sementara Wang Qiwer bisa membuat mereka gusar, penantian sampai siang hari terlalu lama. Banyak dari mereka sekarang duduk di tanah dan memakan makanan mereka. Banyak dari mereka berada di ambang tertidur. Meskipun dingin dan berawan, rasanya lebih baik daripada panas yang menyesakkan. Selain itu, dengan begitu banyak orang di sekitar, sulit untuk merasakan dinginnya. Musim dingin belum tiba. Akhirnya, seseorang naik ke podium utama. Kerumunan mulai bangkit dari tidur mereka. Melihat ke langit, tampak tengah hari sudah dekat. Di zona istirahat, yang pertama tiba adalah tim dari Heavenly Dragon Sect. Yu Tianlong telah mengganti pakaiannya. Meskipun wajahnya pucat, dia masih berjalan dengan gaya percaya diri. Seseorang tidak dapat mengatakan bahwa dia terluka. Anggota tim lain dari Heavenly Dragon Sect tampak tertekan. Toh mereka tersingkir meski telah masuk 4 besar. Ini bukan pukulan kecil bagi mereka. Arena dipulihkan dan diperkuat lagi pada siang hari. Kompetisi sore akan jauh lebih intens. Orang hampir bisa membayangkan bagaimana itu akan turun. Mereka yang lebih perseptif dapat mengatakan bahwa ini adalah final turnamen. Dalam hal kekuatan, Sekte Tang yang multitalenta dan Sekte Roh Kudus, yang sepenuhnya terdiri dari para penguasa jiwa jahat, keduanya lebih kuat daripada lawan sebelumnya. Tanda hubung. Sekte Tang tiba berikutnya. Bei Bei berdiri di depan. Tatapannya dingin, dan senyum di wajahnya menghilang. Namun, dia masih berjalan dengan percaya diri. Di belakang Bei Bei, Wang Donger mendorong Huo Yuhao ke depan. Kemudian, itu adalah He Kaitu, Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, dan akhirnya, Nan Qiuqiu, Nan Nan, Ji Juechen, dan Jing Ziyan. Ke-11 dari mereka dengan cepat memasuki zona tunggu. Kerumunan, yang benar-benar bangun, mulai mendiskusikan mereka dengan intens. Sementara Dewi mereka tidak ambil bagian dalam semifinal kedua, saudara perempuannya, Wang Donger, bersaing. Dia sama cantiknya, dan dia juga memiliki budidaya seorang kaisar jiwa. Semua orang suka menonton Tang Sek beraksi. Alasan utamanya adalah karena taktik mereka yang selalu berubah. Di chapter sebelumnya, bahkan ketika mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan, mereka dapat bekerja sama dan membalikkan arus pada lawan mereka, Sekte Snow Demon, dan mendapatkan kemenangan. Perencanaan, penyusunan strategi, dan perubahan taktik, serta keterampilan jiwa mereka yang aneh, memikat penonton. Hari ini, mereka akan menghadapi Sekte Roh Kudus yang kuat. Pertandingan seperti apa ini? Kerumunan tumbuh lebih dan lebih bersemangat. Saat suara mereka semakin keras, atmosfer mulai memanas. Sekte Tang semuanya agak sunyi. Ketika mereka memasuki zona istirahat, mereka menutup mata untuk beristirahat, memastikan bahwa mereka akan berada dalam kondisi terbaik mereka. Segera, Sekte Roh Kudus muncul. 9 orang datang dari Sekte Roh Kudus. Yang memimpin mereka adalah Scorpion Tiger Douluo, Zhang Peng. Penampilan Douluo Transcendent ini adalah bukti pentingnya Sekte Roh Kudus yang ditempatkan di turnamen ini. Di belakang Zhang Peng adalah wanita misterius yang menginspirasi rasa keakraban dan rasa takut pada Huo Yuhao pada saat yang sama. Di belakangnya adalah Tang Ya, yang tampak jauh lebih kurus, serta sekelompok tuan jiwa jahat. Dengan kedatangan Sekte Roh Kudus, suasana menjadi tegang. Semua orang bertanya-tanya apakah Sekte Tang bisa menghentikan kemajuan mereka. Memikirkan hal itu membuat orang banyak lebih bersemangat. Beberapa penggemar berat Wang Qiwer percaya bahwa skenario terbaik dari kompetisi ini adalah saling mengalahkan. Jika ini terjadi, Shrek Academy bisa meraih kemenangan mudah di final dan menjadi juara. Tentu saja, penggemar lain Wang Qiwer yang percaya bahwa dia sempurna berpikir bahwa terlepas dari siapa yang menang, dia harus bisa mengalahkan lawan-lawannya bahkan jika mereka berada di puncak. Ini akan memungkinkan mereka untuk dinobatkan sebagai juara yang tidak perlu. Tidak peduli apa yang terjadi, tidak mungkin untuk mempengaruhi kedua tim di zona istirahat. Pada saat ini, semua orang ingin tahu mengapa tim yang dipimpin oleh Wang Qiwer belum datang. Pada saat ini, tidak ada banyak waktu tersisa sampai chapter semifinal sore itu. Apakah mereka tidak berencana untuk menonton?
Bahkan Sekte Naga Langit, yang telah dihilangkan, datang untuk menonton. Bagaimana mungkin Shrek tidak datang? Bagaimanapun, pemenang chapter ini akan menjadi lawan mereka berikutnya. Tanda hubung. Zheng Zan, Douluo Unbreakable, berjalan ke lantai arena sekali lagi. Kemenangan cepat di pagi hari sangat melegakannya. Pada saat ini, perhatiannya berada di puncaknya. Secara alami, dia tahu bahwa kompetisi ini akan menjadi yang paling sulit untuk dilakukan sejak awal turnamen. Namun, ia telah diinstruksikan oleh atasannya bahwa ia harus campur tangan sesedikit mungkin di chapter ini. Kedua belah pihak harus dibiarkan bebas. Dengan perintah ini, Zheng Zan merasa lebih nyaman. Tanda hubung. Podium utama. Bupati Pangeran dan Putra Mahkota, Su Tianran, tiba-tiba bertanya pada Imperial Tutor di sebelahnya. Imperial Tutor, apa kemungkinan Sekte Roh Kudus melawan Sekte Tang? Imperial Tutor menjawab dengan suara berat, 80%. Su Tianran menatapnya dengan heran. Dia tahu bahwa Tutor Kekaisaran memiliki pendapat yang tinggi tentang diri mereka sendiri, tetapi dia tidak pernah berharap dia mengatakan 80%. Oh, apakah ini berarti Anda percaya Sekte Tang hanya memiliki peluang 20% untuk menang? Dari mana datangnya 20% ini? Petik 2. Imperial Tutor menjawab dengan jelas, Sekte Tang memiliki banyak trik, terutama Huo Yuhao, yang mungkin merupakan inti dari tim mereka. Kerja sama dan koordinasi mereka di chapter group adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh tim. Ini termasuk Sekte Roh Kudus. Ini mungkin ada hubungannya dengan jiwa bela diri tipe spiritual Huo Yuhao. Peluang keberhasilan 20% mereka terletak pada ketidakpastian ini. Selama kompetisi berjalan seperti biasa, mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Perbedaan kekuatan terlalu lebar. Petik 2. Su Tianran mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu, mari kita saksikan pertunjukan menarik yang telah disiapkan oleh Sekte Roh Kudus untuk kita. Su Tianran tidak memiliki minat banyak pada pertandingan ini. Meskipun Roh Kudus Sekte, dan dengan ekstensi Gereja Roh Kudus, memiliki hubungan intim dengannya, dia tidak suka Sekte Master Jiwa Jahat ini. Kedua pihak menggunakan satu sama lain untuk saling menguntungkan. Jika Sekte Roh Kudus hilang, akan ada sedikit tekanan pada dirinya. Jika Roh Kudus Sekte menang, itu adalah bentuk pembalasan. Jika Roh Kudus Sekte menjadi juara umum, dia akan berada di bawah tekanan lebih. Bahkan mungkin memiliki konsekuensi bencana untuk turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan, yang memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun. Oleh karena itu, tidak peduli apakah Sekte Roh Kudus menang atau kalah, akan ada pro dan kontra untuk Su Tianran. Dia suka menonton kompetisi yang tidak secara pribadi dipertaruhkan. Ini membantunya lebih menghargai mereka. Tanda hubung. Dengan cepat, kompetisi akan segera dimulai. Di arena, Zheng Zan menyatakan, datang berikutnya adalah pertandingan semifinal kedua turnamen ini. Dua pesaing adalah Sekte Roh Kudus dan Sekte Tang. Semoga kedua sekte ini memasuki zona tunggu. Petik 2. Ketika mereka mendengar suaranya, 7 monster Shrek, selain Huo Yuhao, semua berdiri. Cahaya bersinar di masing-masing mata mereka. Pada saat ini, mereka telah kembali ke saat pertempuran terakhir mereka melawan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy di turnamen terakhir. Chapter itu benar-benar sulit bagi mereka, tetapi mereka akhirnya bisa muncul sebagai juara dengan tekad mereka. Persaingan yang dihadapi mereka sekarang sama sulitnya dengan yang sebelumnya. Namun, itu juga bisa merangsang potensi dan keinginan mereka untuk bertarung. Semakin kuat lawan mereka, semakin kuat keinginan mereka untuk bertarung. Di antara mereka, satu dengan perubahan emosi terbesar adalah Bei Bei, yang adalah kapten mereka. Pada saat ini, semua Bei Bei pikirkan adalah melindungi kehormatan Sekte Tang. Hanya dengan mendorong Sekte Tang ke kemuliaan dia bisa memenuhi janjinya kepada Tang Ya. Pada saat yang sama, ini adalah cara terbaik bagi Tang Ya untuk mendapatkan kembali ingatannya. Di sisi lain, kelompok dari Sekte Roh Kudus diam. Dipimpin oleh Tang Ya, 7 dari mereka berdiri saat mereka berjalan menuju zona menunggu. Aura gelap dan misterius bisa dirasakan dari mereka, seperti cuaca hari ini. Dengan cepat,
Kedua belah pihak berkumpul di ruang tunggu masing-masing. Huo Yuhao menoleh untuk melihat Bei Bei dan mengangguk. Bei Bei menepuk pundaknya. Di antara mereka berdua, tidak ada yang perlu dikatakan. Chapter eliminasi individu, semoga anggota tim dari kedua sisi mendekati arena. Seorang pemuda pendek dari Sekte Roh Kudus dengan cepat berlari. Dalam sekejap mata, dia berada di arena. Gerakannya selembut daun. Di sisi Tang Sekte, Bei Bei, yang duduk di depan, berdiri. Melompat dari bola kakinya, dia dengan cepat memasuki arena. Penampilan Bei Bei mengejutkan Sekte Roh Kudus. Meskipun dia tidak sering bertengkar, mereka dapat mengumpulkan dari penelitian mereka bahwa pemuda yang tampan dan tampan ini adalah murid tertua dari Sekte Tang dan kapten tim Tang Sekte untuk turnamen ini. Siapa yang tahu bahwa ia akan menjadi yang pertama bertarung di chapter penyisihan individu.